Pernah nggak kamu merasa ada sesuatu yang ngeliatin kamu dari tempat yang kelihatannya biasa aja? Kadang kita nggak sadar kalau yang ngeliatin itu bukan manusia. Dan biasanya mereka cuma pengen kamu tahu kalau mereka juga ada di sini. Tapi kalau kamu dengar tawa mereka, jangan jawab. Saya Hendro Atmoko. Inilah kisah yang tak terungkap. Berikut kisahnya. Siang itu, udara di pinggir jalan raya desa Karangjati terasa panas dan berdebu. Di antara hiruk-pikuk kaldu sapi, uap panas dari panci besar, dan suara logam sendok yang beradu dengan mangkok menjadi irama khas tempat itu. Orang-orang datang dan pergi silih berganti, mencari semangkuk kehangatan di tengah rutinitas mereka. Tapi hari itu, suasana warung sedikit berbeda. Di antara para pelanggan yang datang, ada seorang perempuan muda bernama Laras. Penampilannya sederhana, rambut panjang, kulit sawo matang, dan mata yang teduh. Ia tampak seperti pelanggan biasa, tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari cara dia melangkah. Pelan, namun seolah penuh beban yang tak terlihat. Laras duduk di kursi dekat jendela, tempat favoritnya setiap kali mampir ke sana. Dari situ, ia bisa melihat lalu lalang kendaraan. Bisa juga memandangi gerak Pak Min yang sibuk di balik panci besar. Ia terlihat tenang, tapi di balik wajah tenangnya ada sesuatu yang mengendap, yaitu sesuatu yang tidak sepenuhnya damai. Ketika semangkuk bakso panas tersaji di hadapannya, Laras menatapnya lama, seolah sedang berbicara dalam hati. Wahnya mengepul, aroma gurihnya tajam menusuk hidung. Tangannya gemetar kecil saat memegang sendok. Ia mengaduk pelan, lalu mulai menyuapinya. Awalnya semua tampak normal, tapi kalau diperhatikan lebih seksama, ekspresi Laras berubah setiap kali ia mengunyah. Sesekali tersenyum tipis, lalu tiba-tiba seperti menahan sesuatu. Emosi, mungkin, atau rasa sakit. Ada detik di mana ia berhenti sepenuhnya, menatap mangkok itu kosong. Pandangannya jauh, tidak lagi pada bakso di depannya, tapi entah kemana. Beberapa pelanggan sempat memperhatikannya. Ada yang berbisik pelan, tapi Laras seolah tidak mendengar. Ia seperti hidup di dunia lain, hanya dia dan semangkok bakso di hadapannya. Beberapa menit berlalu. Setengah mangkok sudah habis, lalu sesuatu berubah. Ia berdiri pelan, tapi gerakannya tampak agresif, seolah ada energi baru yang bangkit di dalam dirinya. Orang-orang mulai merasa ada yang tidak beres. Laras berjalan ke arah meja saji, tempat Pak Min biasanya meracik mie ayam. Di situ, wajahnya sepenuhnya berbeda. Bukan hanya emosi yang berubah, bahkan sorot matanya pun seolah milik orang lain. Tangan kanannya mengepal di sisi tubuh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Udara di warung mendadak berat. Dari luar, suara motor dan klakson masih terdengar, tapi di dalam ruangan itu semuanya terasa sunyi, seperti waktu berhenti sesaat. Beberapa orang mulai menunduk, pura-pura tidak melihat. Ada sesuatu pada Laras yang membuat orang takut menatap terlalu lama. Tak lama kemudian, terdengar suara benda jatuh keras dari arah meja. Sebuah mangkok pecah di lantai. Pecahannya memantulkan cahaya matahari yang menembus tirai bambu. Kuah panas tercacar ke ubin, mengeluarkan aroma daging yang kini bercampur bau gosong. Semua kepala menoleh spontan. Laras berdiri di sana, nafasnya memburu, matanya liar. Ada kelihatan amarah yang tidak bisa dijelaskan. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri.
Wajahnya merah, tapi bukan karena malu. Lebih seperti seseorang yang sedang mencoba menahan sesuatu dari dalam. Seperti dorongan yang tidak bisa dikendalikan. Tangannya mencengkeram sisi meja dengan kuat hingga kuku jarinya memutih. Beberapa detik kemudian, tubuhnya bergetar pelan. Lalu, tiba-tiba ekspresinya itu menghilang. Seolah seluruh amarah dan ketegangan yang tadi memuncak kini mendadak lenyap. Pandangannya kosong, bingung. Ia melihat pecahan mangkok, melihat kuah yang mengalir pelan ke sudut lantai. Dan untuk beberapa saat, ia seperti tidak tahu di mana dirinya berada. Wajahnya berubah menjadi pucat, nafasnya pendek-pendek, dan matanya berkaca. Ia mundur beberapa langkah, seperti baru tersadar dari mimpi buruk. Beberapa pelanggan perlahan bangkit, sebagian mendekat dengan hati-hati, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Karena sesuatu dari tatapan Laras masih membuat mereka ragu, seperti masih ada bahaya yang belum sepenuhnya reda. Laras kemudian memegangi kepalanya, seperti kesakitan. Tubuhnya limbung, hampir jatuh, tapi ia menahan diri, mencoba tetap berdiri. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak bicara, tapi wajahnya menceritakan semuanya. Rasa takut, penyesalan, dan kebingungan yang saling tumpang tindih. Beberapa orang di warung berbisik, menduga-duga. Ada yang bilang Laras kesurupan, ada juga yang mengira ia sedang stres berat, tapi tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, perempuan itu terlihat seperti sedang memerangi sesuatu yang tak kasat mata, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia menunduk, menatap lantai yang kini berantakan oleh pecahan mangkok dan sisa kuah bakso. Sesaat, ia tersenyum kecil, senyum yang aneh, seperti kegelapan yang salah tempat. Lalu senyum itu hilang, digantikan tatapan kosong lagi. Ia kemudian melangkah keluar dari warung, pelan-pelan, tanpa menoleh. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada dua sosok yang sedang menarik tubuhnya ke arah berlawanan. Dari belakang, beberapa orang hanya bisa memandangi kepergiannya dengan rasa campur aduk, kasihan, takut, dan heran. Begitu Laras keluar dari warung, angin panas siang itu langsung menerpa wajahnya. Tapi anehnya, ia merasa dingin, seolah tubuhnya berjalan di dua dunia yang berbeda. Satu di bawah terik matahari, satu lagi di dalam kegelapan yang tidak diketahui asalnya. Ia terus berjalan menyusuri jalan raya, tanpa arah. Orang-orang yang berpapasan menatapnya heran. Ada sesuatu yang tidak biasa dari tatapannya. Bukan tatapan orang tersesat, tapi tatapan seseorang yang baru saja kehilangan sebagian dari dirinya. Beberapa ratus meter dari warung, Laras berhenti di depan sebuah toko tua yang sudah lama tutup. Ia menatap kaca etalase yang buram, dan di sanalah ia melihat bayangannya. Tapi yang ia lihat bukan hanya dirinya, bayangan itu ganda. Di sebelah wajahnya ada siluet samar lain, mirip dirinya, tapi dengan senyum dingin dan mata tajam. Laras mundur spontan, matanya membesar. Ia menatap sekeliling, tapi jalanan sepi, tak ada siapa-siapa di sana. Tapi ketika ia kembali menatap kaca, bayangan itu masih ada. Kali ini, bayangan itu tersenyum lebih lebar, seolah mengejeknya. Laras memegangi dadanya, nafasnya tersengal. Di dalam kepalanya, suara samar mulai terdengar. Suara yang mirip dirinya sendiri, tapi dengan nada berbeda. Suara itu pelan, tapi tajam, seperti bisikan yang menusuk langsung ke dalam pikiran. Aku cuma ingin makan mie ayam. Laras menatap kaca itu lagi, dan kali ini bayangan di sebelahnya menatap balik dengan mata yang tak berkedip. 1 detik kemudian, kaca etalase bergetar pelan, seperti ada sesuatu di baliknya yang ingin keluar. Laras mundur beberapa langkah, tapi tubuhnya tidak sepenuhnya patuh. Ia seperti kehilangan kendali atas gerakannya. Angin sore tiba-tiba bertiup lebih kencang. Koran-koran bekas di pinggir jalan berterbangan. Dan dalam hembusan itu, Laras seperti mendengar tawa kecil, tawa perempuan. Samar tapi jelas, tawa yang persis seperti suaranya sendiri. Ia menatap sekeliling, mencari sumber suara, tapi ia lihat hanya jalan kosong, papan nama berkarat, dan langit yang mulai mendung. Tiba-tiba, bayangan di kaca itu bergerak sendiri, tanpa mengikuti gerak tubuhnya. Laras membeku. Bayangan itu menunduk perlahan, lalu mengangkat kepalanya lagi dengan tatapan penuh kebencian. Kemudian,
semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, warung Pak Min kembali buka seperti biasa, tapi suasananya tak sama. Orang-orang yang kemarin ada di sana masih membicarakan kejadian itu, tentang perempuan yang tiba-tiba berubah sikap, membanting mangkuk, lalu pergi begitu saja dengan mata kosong. Pak Min berusaha menganggap semua itu hanya peristiwa aneh biasa, tapi di hatinya ada kegelisahan yang tak bisa hilang. Sore harinya, ketika sedang membereskan panci kuah, Pak Min menemukan sesuatu di bawah meja tempat Laras duduk kemarin. Sebuah gelang kecil berwarna perak dengan liontin berbentuk sendok mini. Gelang itu tampak bersih, seolah baru saja jatuh. Tapi yang membuat Pak Min terdiam adalah di bagian dalam gelang itu terukir dua nama. Satu tertulis Laras, dan di sebelahnya dengan huruf kecil samar terukir Rasal. Pak Min menatap lama ukiran itu tanpa benar-benar paham apa artinya. Tapi entah kenapa udara di dalam warung mendadak terasa dingin. Dari dapur, panci kaldu besar yang masih panas mengeluarkan bunyi seperti desisan kecil. Tapi kalau didengar lebih dekat, suara itu bukan sekedar uap air. Suara itu terdengar seperti tawa lirih seorang perempuan. Demikian cerita yang bisa saya bagikan pada episode kali ini. Saya Hendro Atmoko, sampai jumpa di video berikutnya.